Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat dan semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini Bu Pupah akan melanjutkan pembelajaran kita tentang PPKN tema 3. Sekarang tema baru yaitu tema 3. Tema 3 tentang benda di sekitarku, yang kali ini akan membahas musyawarah sebagai wujud pengamalan Pancasila sila keempat. Seperti biasa, sebelumnya marilah kita membacakan basmalah agar pembelajaran kali ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah sebagai wujud pengamalan Pancasila sila keempat. Anak-anak masih ingat bagaimana bunyi Pancasila sila keempat? Ya, Pancasila sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa coba lambangnya? Lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Masih ingat kan? Nih, sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi, kalau di Indonesia untuk menyelesaikan suatu masalah dilakukan dengan cara bermusyawarah, ya. Contoh perilaku atau pengamalan Pancasila sila keempat adalah musyawarah. Jadi musyawarah itu merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Anak-anak, baiklah kita sekarang akan mempelajari apa itu musyawarah. Nah, musyawarah adalah berunding atau pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jadi kalau musyawarah itu keputusan akhir itu dilakukan secara hasil bersama-sama, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan musyawarah yaitu untuk membahas bersama satu masalah atau memecahkan masalah yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang, sehingga menghasilkan penyelesaian masalah atau keputusan bersama. Jadi biasanya hal-hal yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Jadi bisa di lingkungan rumah, sekolah, dan juga tentunya di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Contoh di lingkungan rumah dulu. Apa sih contohnya musyawarah di lingkungan rumah? Membahas apa ya? Memusyawarahkan apa? Contohnya kalau di rumah, menentukan tempat rekreasi keluarga. Kita sekeluarga akan berangkat rekreasi atau berlibur. Nah, untuk menentukan tempat kemana rekreasi tersebut, maka dimusyawarahkan bersama-sama, sehingga nanti ketika berangkat itu merupakan hasil keputusan bersama dan semuanya menikmati. Selanjutnya apalagi ya? Nih, pembagian tugas tiap anggota keluarga. Contoh, sehari-hari di rumah yang memasak siapa? Yang membereskan rumah siapa? Yang mengepel siapa? Yang menyapu di halaman siapa? Contohnya. Nah, ini tugas anggota keluarga di rumah. Ya, itu juga perlu dibicarakan dengan jalan musyawarah. Musyawarahnya di keluarga. Selanjutnya, pembentukan tata tertib rumah. Contoh, kalau anak-anak keluar rumah atau bermain,
harus sudah ada di rumah sebelum maghrib, ya. Setelah sholat maghrib, semuanya mengaji atau belajar tentang agama. Setelah itu baru belajar atau mengerjakan tugas-tugas sekolah. Contoh seperti itu tata tertibnya. Nih, itu perlu dibicarakan bersama-sama dengan keluarga. Kemudian kegiatan liburan keluarga. Nah, untuk menentukan bulan ini kita berlibur kemana, bulan selanjutnya kemana, atau bentuk liburannya seperti apa. Nah, itu juga dibicarakan, dimusyawarahkan dengan keluarga bersama-sama. Itu contoh musyawarah di lingkungan rumah. Selanjutnya, contoh musyawarah di lingkungan yang selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Apa saja ya contohnya? Pemilihan ketua murid atau KM di kelas, ya. Itu dengan cara musyawarah. Kita mengadakan musyawarah nih, siapa yang pantas untuk menjadi ketua kelas. Kemudian dipilih. Itu pemilihan ketua kelas. Pembagian regu piket. Untuk piket hari Senin sampai Sabtu sekolah, supaya kelasnya tetap bersih, supaya di kelasnya tetap rapi, maka ada bagian piketnya, dibagi regunya. Nah, ini juga perlu dimusyawarahkan. Siapa yang siap hari Senin, hari Selasa, dan selanjutnya. Kemudian pembentukan tata tertib di kelas. Nah, ini juga kalau di kelas ada aturannya, ada tata tertibnya. Datang ke kelas paling lambat jam berapa. Kemudian juga pulang sekolah dari kelas harus bagaimana. Ketika di dalam kelas harus melakukan apa atau tidak boleh mengerjakan apa. Kemudian nanti jika melakukan melanggar peraturan, maka akan ada sanksinya contohnya. Nah, itu juga perlu dibicarakan bersama-sama karena akan dikerjakan atau dilaksanakan bersama-sama juga. Kemudian selanjutnya kegiatan program sekolah. Nah, kegiatan program sekolah. Contohnya kegiatan program sekolah itu apa ya? Contohnya kalau di sekolah ada kegiatan market day. Nah, itu dibicarakan untuk kegiatan market day ini yang harus dibawa apa saja. Siapa yang kemudian dibagi-bagi pembagiannya, yang membawa ini siapa, peralatannya yang membawa siapa. Nah, itu juga perlu dibicarakan, dimusyawarahkan di kelas ya. Nah, selanjutnya contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. Nah, musyawarahnya untuk hal apa saja ya kalau di masyarakat? Pemilihan ketua RT dan RW, rukun tetangga dan rukun warga. Nah, pemilihan ketua RT dan ketua RW juga sama di masyarakat. Yang pertama, dimusyawarahkan dulu siapa calonnya. Siapa yang pantas untuk menjadi calon ketua RT dan ketua RW. Contohnya ya. Setelah itu, kapan akan dilakukan pemilihan? Siapa yang boleh memilihnya? Siapa saja? Di mana tempatnya? Nah, itu pun memerlukan musyawarah. Ya, musyawarahnya di masyarakat dengan penduduk sekitar. Selanjutnya, piket ronda. Untuk menjaga keamanan lingkungan, maka perlu diadakan ronda. Nah, ronda itu dibuatlah piket. Piketnya bergantian, malam Minggu siapa, malam Senin, dan selanjutnya. Nah, itu juga perlu dimusyawarahkan, kemudian dibentuk dan akhirnya dilaksanakan oleh semua masyarakat warga sekitar. Selanjutnya, ada apa lagi ya? Nih, rencana kerja bakti.
di jalannya sudah banyak rumput, contohnya di samping-samping jalan, kemudian banyak sampah. Nah, perlu diadakan kerja bakti. Nah, itu harus dibicarakan, dimusyawarahkan dengan warga. Kapan waktunya? Pembagiannya bagaimana? Siapa yang membawa alatnya? Siapa yang menyediakan makanan untuk konsumsinya? Nah, itu juga perlu dibicarakan, dimusyawarahkan bersama-sama dan dilaksanakan secara bersama-sama. Ada lagi, itu seperti biasa kita setiap tahun ya, kegiatan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari kemerdekaan. Nah, anak-anak biasanya tiap tahun suka ikut ya kegiatan lomba-lombanya. Nah, sebelum dilaksanakan, biasanya pasti bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan kita berkumpul musyawarah. Kita mau mengadakan lomba apa saja ya, atau kegiatan apa saja ya. Kemudian dananya atau biayanya dari mana? Siapa yang ikut dalam kegiatan tersebut? Di mana tempatnya, itu perlu juga dimusyawarahkan dengan warga sekitar. Itu contoh musyawarah di lingkungan. Nah, keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang atau kepentingan bersama. Karena musyawarah itu akan dilaksanakan dan penting untuk bersama, maka keputusan musyawarah juga harus disepakati untuk kepentingan bersama, bermanfaat untuk semuanya. Hasil musyawarah yang mufakat harus diterima dengan ikhlas dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh peserta musyawarah. Walaupun kita yang ikut musyawarah itu berbeda pendapatnya, contohnya, tetapi hasil keputusan bersama ternyata tidak sama, maka kita harus menerima hasil dari musyawarah tersebut secara bertanggung jawab, karena ini hasil keputusan bersama dan untuk dilakukan untuk semua orang atau banyak orang. Apabila keputusan bersama menemukan jalan buntu atau tidak tercapai, contohnya sampai udah berjam-jam bermusyawarah tidak mencapai kesepakatan, masih saja tidak mencapai kesepakatan, nah maka dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau disebut voting. Nih contoh, kalau di kelas ya, kita akan menentukan, contohnya menentukan kita mau berwisata nih, kelas kita mau kemana ya. Ternyata hasilnya yang satu mau ke Trans Studio, yang satu ke Taman Mini, yang satu ke kebun binatang. Nah, kemudian tidak mencapai keputusan karena masing-masing contohnya punya alasan yang kuat, masing-masing punya pendukung yang kuat. Nah, kalau begitu diambil dengan jalan akhir, yaitu pengambilan suara terbanyak. Coba acungkan tangan, siapa yang memilih ke Taman Mini? Siapa yang memilih ke kebun binatang? Siapa yang memilih ke Trans Studio? Nah, keputusan akhir dihitung mana pilihannya yang terbanyak. Itu disebutnya voting. Ya. Nah, anak-anak, apa sih manfaatnya kegiatan musyawarah ini? Kegiatan musyawarah ini banyak manfaatnya. Di antaranya melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Jadi, ketika kita mempunyai pendapat, maka kita terlatih untuk menyampaikan. Saya ingin ke sini, saya setujunya ke sini. Itu kita menjadi berani. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Karena menyelesaikannya secara bersama-sama dan nantinya diharapkan enak untuk semuanya, maka musyawarah ini merupakan cara yang terbaik, ya. Kemudian
mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Karena ini hasil kesepakatan bersama keputusannya, maka itu kita mengambil keputusan dengan adil, tidak berat sebelah, tidak berdasarkan hanya keputusan seseorang, tapi keputusan bersama. Menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Nih, karena ini hasil musyawarah secara bersama-sama, maka akan tertanam rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk semua peserta musyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang tidak sependapat dengan kita, kita belajar untuk menghargainya, menerima pendapatnya. Itu ya manfaat musyawarah. Nah, anak-anak, dalam musyawarah setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Siapapun itu, sebagai peserta musyawarah, semuanya boleh mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau untuk diterima pendapatnya atau tidak, itu berdasarkan hasil keputusan bersama nantinya ya. Nah, menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap orang yang bermusyawarah. Jadi tidak boleh ngotot bahwa pendapat kita yang harus diterima, tapi hargai pendapat orang lain, itu menjadi kewajiban kita. Setiap peserta musyawarah memberikan pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Jadi setiap peserta musyawarah tuh ketika mau menyampaikan pendapat, jangan hanya pendapatnya yang menguntungkan diri sendiri, tapi bisa menguntungkan, bisa bermanfaat untuk bersama, untuk kepentingan semuanya. Nah, anak-anak, musyawarah. Sikap yang harus dikembangkan saat bermusyawarah. Jadi, saat bermusyawarah kita harus memiliki sikap-sikap yang nantinya akan menguntungkan, sikap-sikap yang akan baik untuk semuanya. Yang pertama, saat menyampaikan pendapat sebaiknya dengan sikap yang santun. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat, jangan sampai kita bahasanya kasar sehingga menyinggung perasaan orang lain. Harus dengan bahasa yang sopan, yang santun, yang lembut. Saat orang lain menyampaikan pendapat, sebaiknya kita mendengarkan dan menghargainya. Jangan sampai ketika orang lain menyampaikan pendapat, kita melakukan aktivitas lain yang akan menyinggung orang yang sedang menyampaikan pendapat tersebut. Itu tandanya kita menghargai. Kalau kita melakukan hal-hal yang menyinggung, berarti kita tidak menghargai orang tersebut. Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Jadi jangan ngotot memaksakan pendapat kita harus diterima oleh orang lain. Kita berhak menyampaikan pendapat, ya, tapi kewajiban kita juga menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang lain sedang menyampaikan pendapat, dengarkan dulu sampai selesai. Jangan sampai kita memotong di tengah-tengah, karena itu tidak sopan, tidak santun ya. Jadi tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, itu ya sikap yang harus dikembangkan saat kita sedang bermusyawarah. Jika ada yang tidak menghargai pendapat orang lain, maka akan mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Jelas ya, kalau kita tidak menghargai pendapat orang lain akan merasa tersinggung, sehingga akan timbul perpecahan dan permusuhan. Makanya kita harus menghargai pendapat orang lain. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Ketika tidak menghargai pendapat orang lain, terjadi pertengkaran, maka itu akan menghambat, musyawarahnya akan menjadi tambah lama,
tidak menyelesaikan masalah. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jadi sebaiknya kita menyampaikan pendapatnya sebelum musyawarah selesai. Jangan sampai setelah musyawarahnya selesai baru menggerutu marah-marah di belakang, padahal kita tidak menyampaikan pendapatnya. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerima dengan lapang dada. Seperti tadi, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Kita berhak menyampaikan pendapat, tapi diterima atau tidak pendapat kita itu hasil keputusan bersama. Kita harus berlapang dada ketika bukan pendapat kita yang diambil. Ya. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang musyawarah, manfaatnya, apa saja bentuknya di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, saatnya anak-anak latihan. Ya, tetap semangat ya. Latihannya kerjakan, silahkan latihan Bu Pena PPKN KD 3.1 halaman 25 nomor 1 sampai 5 saja. Kerjakan dengan teliti ya, baca dengan benar dan difahami soalnya sehingga mengisinya anak-anak akan tepat ya. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak paham pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.